Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah luar biasa, hari ini sehat sekali Pak Rian. Pak Rian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Pak Anwar hari ini mau melakukan coaching ya? Iya betul Pak Rian. Nanti sebelum melakukan coaching ada sesuatu Pak yang mau saya diskusikan dulu. Gimana Pak? Boleh? Boleh, monggo dipersilakan. Pada kegiatan coaching ini saya akan mengamati kegiatan Pak Anwar saat melakukan coach dan bersih yang nanti saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Apakah nanti coaching yang sudah Pak Anwar lakukan sesuai dengan alur kita Pak belum? Terus apakah nanti sebagai coach Pak Anwar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot atau kurang mungkin ya? Iya. Terus juga nanti apakah nanti sebagai kunci juga bisa merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Anwar sebagai coach lakukan. Ya. Siap. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa coaching itu kan harus sesuai dengan prinsip-prinsip seperti prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif dan juga untuk memaksimalkan potensi diri. Nah, sebelum kita lakukan kegiatan coaching, apa kira-kira kompetensi yang mau Pak Anwar kembangkan pada saat proses coaching nanti? Oke, gini Pak Rian. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama tentang kehadiran penuh di mana kita harus hadir seutuhnya dari kegiatan tersebut. Kemudian kita harus bisa mendengarkan dengan aktif dari apa yang telah disampaikan oleh coach kita. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci saya bisa mencurahkan segala permasalahan yang ada pada dirinya. Dari ketiga prinsip tersebut, yang mana yang menurut Pak Anwar mau dikembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi yang mendengarkan aktif Pak Rian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena ini merupakan poin dari kegiatan coaching itu sendiri. Oke, jadi nanti saya akan mengatakan yang akan saya amati. Jadi nanti ini kompetensi Pak Anwar tadi yaitu untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus indikator mana ini kira-kira dari Pak Anwar yang akan jenengan kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching ini adalah saya bisa membantu atau bisa memfasilitasi coach. Saya akan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang baik Pak Rian. Oke, sesuai dengan indikatornya berarti Pak ya? Ya, betul. Jadi supaya coach itu nanti kan bisa leluasa untuk mengungkapkan permasalahannya, juga bisa menemukan sendiri solusinya dari masalah yang dihadapi. Jadi kompetensi yang Pak Anwar ingin kembangkan juga sudah baik. Nanti kita lakukan diskusi lagi Pak ya sesudah coaching. Ya baik. Jadi selamat melakukan coaching. Saya doakan kita nanti bisa berjalan lancar. Ya, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Anwar. Bagaimana kabarnya Pak Ali hari ini? Alhamdulillah baik Pak Anwar. Bagaimana Pak Anwar sendiri kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Ali. Yang mau diceritakan atau disampaikan mungkin? Iya Pak Anwar, ini ada sesuatu yang akan saya ceritakan ke Pak Anwar ini. Kira-kira apa yang mau diceritakan Pak Ali? Ini terkait masalah di sekolahan ya Pak Anwar. Iya. Ini saya anak-anak itu beberapa waktu yang lalu itu terlihat males-malesan dalam menyimak pelajaran dan setelah saya amati Pak Anwar, ternyata memang penyampaian materi dari rekan-rekan guru itu masih konvensional. Ya ceramah lagi, otomatis anak-anak itu kan bosan. Bisa saja ya, misalkan tiap hari dikasih pecel aja kan bosan Pak. Jadi mungkin itu masalah itulah yang membuat anak-anak itu bosan. Jadi mereka
rekan-rekan guru tidak memberikan pembelajaran yang variatif gitu Pak. Oh gitu, berarti betul sekali ya, pembelajaran yang kurang bervariatif itu memang kurang bisa membuat anak-anak untuk semangat melakukan pembelajaran. Kemudian media juga yang digunakan itu masih model yang lama. Jadi dari percakapan ini, kira-kira apa sih yang Pak Ali inginkan? Yaitu yang saya inginkan itu, saya ingin ada perubahan lah di sekolah itu, bagaimana teman-teman atau rekan-rekan guru itu memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oh gitu. Oke, jadi yang ingin Pak Ali harapkan adalah adanya perubahan. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin terlihat atau ingin didapatkan? Menurut saya Pak Anwar, misalkan ini dalam penyampaian materi ya, rekan-rekan guru itu bisa menggunakan metode, bisa menggunakan strategi, bisa menggunakan model pembelajaran, bisa menggunakan juga lingkungan di sekolah kita itu bisa digunakan untuk penyampaian materi ke anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak ceramah lagi ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman guru di sekolah ingin saya itu bisa lebih bervariatif lagi dalam menyampaikan materi. Kira-kira dari metode dan media yang bervariatif bisa dikatakan ideal menurut Pak Ali itu yang ada di sekolahnya itu masih berada pada level berapa? Iya Pak, kalau menurut saya setelah saya amati ini sekarang ya, posisi sekarang di sekolah saya itu kira-kira rentang dari skala 1 sampai 10. Posisi sekarang itu masih ada di angka 5. Karena banyak guru-guru senior itu masih menggunakan metode lama. Metode lama yang ceramah itu. Iya. Oke, jadi tadi Pak Ali menilai sekitar level 5 ya. Nah, kira-kira Pak Ali harapkan ingin meningkatkan level ke berapa? Kalau harapan saya pengennya ya nggak terlalu perfect ya. Saya cuma menginginkan di level 7 lah. Jadi anak-anak itu ada perubahan dalam semangat motivasi dalam belajar itu di level 7. Karena kalau nyampe pada level 10 nggak mungkin, karena banyak sekali guru-guru senior di sekolah saya dan itu sangat sulit bagi kita untuk mengajak orang-orang senior untuk melakukan perubahan. Itu aja udah bagus. Jadi kira-kira nih dari usaha Pak Ali mulai dari tadi kan level 5 yang pertama, kemudian ingin naik ke level 7. Kira-kira usaha apa yang ingin Pak Ali yang Pak Ali lakukan agar bisa itu mungkin Pak ya. Kita harus ajak mereka duduk bareng dulu lah, kita laporkan ke teman-teman rekan-rekan Jawa, kita diskusikan ada masalah ini loh, kenapa kok siswa kita malas-malasan. Jadi inginnya pertama duduk bareng dulu. Setelah duduk bareng, nanti kita akan adakan semacam pendampingan lah atau mentoring lah untuk memfasilitasi teman-teman guru yang cara mengajarnya masih konvensional. Oke, jadi Pak Ali tadi itu sekilas saya mendengarkan Pak Ali itu merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan dan pelatihan atau workshop. Nah, kira-kira Pak Ali untuk saat ini lebih nyaman atau bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Kalau yang lebih cepat terrealisasikan, saya kira dalam waktu dekat ini ya mentoring. Karena kalau workshop itu masih butuh anggaran banyak, nanti masih kita untuk narasumber itu agak lama lah untuk persiapan. Jadi yang paling cepat yang mentoring itu. Oke, jadi yang sekiranya memungkinkan dalam waktu dekat itu menurut Pak Ali mentoringnya. Iya. Oke, baik, seperti Pak Ali ingin mentoringnya ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Pak Ali merealisasikan kegiatan mentoring ini sesuai dengan yang Pak Ali harapkan? Harapan saya secepatnya sih Pak. Jadi saya pengen itu lebih cepat lebih baik. Nah, cepat lebih baik. Jadi pengen saya makanya pakai model mentoring. Saya kira akan memberikan dampak yang lebih cepat untuk melakukan perubahan yang akan dibuat. Nah, jadi tadi sudah bagus sekali yang sudah Pak Ali sampaikan. Kira-kira Pak Ali dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Ali dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, saya sudah dapat gambaran untuk mengatasi masalah
saya sudah ketemu solusinya, ternyata untuk mengatasi siswa yang malas itu motivasinya kurang, ya dengan mengasih penyampaian pembelajaran dengan variatif ya, itu tadi. Dan mungkin saya juga nanti akan menggandeng teman-teman yang pintar IT, bahwa di sekolah itu ada Bu Yani, ada Pak Alpan, Pak Hari, itu bisa kita ajak menjadi mentor-mentor, jadi ada tutor sebaya. Jadi itu yang akan kita ajak kolaborasi dalam untuk mencapai level 7 lah. Ya, jadi ini alhamdulillah Pak Ali sudah mendapatkan gambaran ya, untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabar dari Pak Ali. Iya. Semoga kegiatan mentoring yang sudah Pak Ali rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Oh ya, saya terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu ini untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih saya dulu. Ya, semoga kita nanti bisa bertemu kembali. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Anwar bisa menemani saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Mana Pak kabarnya? Alhamdulillah ini pada kesempatan yang alhamdulillah luar biasa, sehat dan cuacanya sedang cerah dan semangat sekali. Pak Rian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah super luar biasa. Terus gimana tadi proses begini? Nah, itu Pak Rian. Jadi perasaan saya lega, kemudian saya juga senang sudah bisa membantu Pak Ali tadi dalam menghadapi masalah yang sedang berada di lembaganya. Jadi apa lagi Pak selain perasaan senang yang jenengan dapatkan dari proses coaching? Nah, alhamdulillah Pak, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan proses alutirta dengan Pak Ali. Oke, tadi kan jadi itu efek dari Pak Anwar ya. Nah, tadi kan sebelum Pak Anwar melakukan coaching, kita kan sudah berdiskusi tentang kompetensi apa sih yang seharusnya saya amati atau yang Pak Anwar mau kembangkan tadi. Dan menurut saya yang sudah saya amati tadi ini sudah bagus, dan ada beberapa catatan ini yang sudah saya observasi tadi. Iya Pak. Boleh saya sampaikan? Boleh, monggo silakan. Tadi Pak Anwar sudah melakukan refleksi dan sudah melakukan alutirta menurut saya, dan ternyata itu memang benar, dan saya temukan juga pada saat kegiatan coaching. Sebagai seorang coach, Pak Anwar juga sudah melakukan konfirmasi pada coaching dan sudah menanyakan tujuan yang akan dicapai, kemudian motivasi juga sudah, kemudian juga sudah melakukan pertanyaan atau menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan juga bertanya tentang tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pak Anwar menurut saya juga sudah mendengarkan secara aktif dan juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot. Menurut saya sudah bagus sekali. Pak Anwar juga sudah mendorong coach untuk coach itu sehingga merasa nyaman, secara terbuka juga secara dalam bahasan luas gitu loh, dalam menyampaikan permasalahan. Nah kira-kira Pak, apa lagi Pak yang ingin Pak Anwar harapkan dari kegiatan coaching seperti ini? Nah, ya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, kemudian lebih bisa memahami, mendalami proses mendengarkan yang bagus itu seperti apa, dan tentunya saya harus banyak belajar lebih giat lagi Pak ya. Oke, saya ucapkan selamat kalau gitu Pak Anwar dan sukses selalu. Terima kasih. Dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Rian. Oke, sama-sama.
Gimana nih kabarnya Pak Rian? Alhamdulillah baik nih Pak. Jadi gimana? Alhamdulillah saya dengar-dengar Pak Rian mau melakukan coaching ya. Iya iya betul Pak. Nah untuk proses coaching nanti saya akan jadi pengamat, boleh nggak? Boleh. Nanti sebelum melakukan coaching ada sesuatu yang harus kita diskusikan dahulu. Pada kegiatan coaching ini saya akan melatih coach dan coaching dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Apakah seorang coach bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot? Apakah si coaching itu bisa merespon pertanyaan yang diajukan oleh si coachnya? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsipnya, seperti prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan nih Pak Rian. Kira-kira kompetisi apa sih yang ingin Pak Rian kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan untuk kompetensi kali ini adalah kemampuan saya dalam mendengarkan. Jadi mendengarkan secara aktif apa yang akan disampaikan oleh coach, sehingga nantinya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot itu, sehingga yang ketiga nantinya dari kompetensi tersebut coach itu mampu mencurahkan segala permasalahan yang ada pada dirinya. Oke, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana sih yang ingin lebih spesifik, yang ingin Pak Rian kembangkan dan yang ingin saya observasi? Yang mungkin perlu saya kembangkan itu adalah yang mendengarkan aktif. Jadi nantinya dari mendengarkan aktif itu nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti yang saya amati, apakah Pak Rian sudah bisa mendengarkan aktif dari coachingnya, dan apakah sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Lanjut, indikator mana sih ini yang ingin Pak Rian kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Kalau indikator yang ingin saya kembangkan ini adalah saya bisa untuk membantu, juga untuk bisa memfasilitasi dari coach saya itu supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke, sesuai dengan indikatornya ya. Iya, betul. Jadi supaya coachingnya itu bisa leluasa mengungkapkan permasalahannya dan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Betul. Oke, sudah baik Pak Rian. Kompetensi dan indikator yang ingin dikembangkan nantinya saya akan melakukan diskusi lagi ya. Oke. Setelah kegiatan coaching sudah dilakukan. Selamat melakukan kegiatan coaching Pak Rian. Saya doakan semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Rian, ini kabarnya hari ini luar biasa sekali. Dan kabarnya Pak Rian bagaimana? Alhamdulillah baik. Ini gimana kan Pak? Ada yang bisa dibantu? Ya itu Pak Rian. Jadi maksud tujuan saya menemui Pak Rian ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Rian. Kira-kira Pak Rian sibuk nggak hari ini? Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah pulang semua, jadi ya waktunya udah. Ada yang bisa dibantu ya, jadi begini Pak Rian. Nah, di sekolah saya itu ini saya mendapati sebuah permasalahan atau bisa dibilang kendala ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi pada saat itu ini saya ingin mengembangkan potensi saya dalam memaksimalkan ketika melakukan pembelajaran dalam hal
anak-anak itu biar bisa tertib dan bisa fokus gitu Pak ya ketika mengikuti pelajaran saya. Kebetulan saya ini mengajar pendidikan agama Islam Pak ya. Terus dari percakapan kita tadi, apa yang kira-kira akan kita dapatkan dari percakapan kita kali ini? Nah, saya ingin mendapatkan titik terang dari yang menjadi polemik pribadi saya Pak ya. Utamanya tentang bagaimana agar saya itu bisa lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan pembelajaran. Kalau sekarang ini situasinya seperti apa ya? Ya, jadi yang sudah terjadi ya, yang biasanya terjadi di kegiatan pembelajaran, saya ini merasa kurang bisa mengkondisikan anak-anak ketika di kelas. Jadi biasanya ketika saya melaksanakan pembelajaran anak kami gitu, kemudian kurang bisa fokus ya karena memang kebetulan yang saya isi ini di kelas 2 Pak. Kelas 2 itu semua kelas itu kan ya? Kalau di semua kelas tidak. Karena di kelas 2 saja ini yang membutuhkan sedikit tenaga ekstra dan membutuhkan sedikit trik khusus untuk bisa mengendalikan di sana. Kira-kira apa yang mempengaruhi anak-anak seperti tidak bisa dikendalikan? Sepertinya itu yang sudah saya amati itu banyak sekali Pak ya faktor-faktornya. Termasuk ya namanya anak-anak ini ada yang jahil, kemudian ada yang minta perhatian khusus, kemudian ada yang memang belum bisa, dan ini yang menjadi kekhawatiran saya ketika melakukan pembelajaran akhirnya kurang maksimal. Jadi nanti akan saya diskusikan kira-kira saya harus mengembangkan potensi yang seperti apa agar bisa maksimal ketika di kelas. Berarti situasi yang Anda inginkan itu seperti apa? Bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih tertib, kemudian anak-anak itu antusias ketika mengikuti pelajaran, dan tentunya anak-anak itu mampu memahami dan bisa menguasai materi-materi yang saya sampaikan di kelas 2 itu. Kira-kira apa yang bisa membuat rencana atau harapan tersebut terwujud? Sepertinya ini yang memungkinkan ya untuk bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Ya mau tidak mau saya harus melakukan kolaborasi dengan guru kelasnya. Otomatis kan namanya anak kelas 2 ini biasanya akan lebih cenderung lebih cenderung manut atau lebih bisa memahami guru kelasnya Pak ya. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk bertanya kira-kira apakah hanya di pelajaran saya yang terjadi keadaan seperti itu. Kira-kira apa yang harus Pak Anwar siapkan agar hal tersebut terwujud? Ya tentunya selain bertanya kepada guru kelas, saya pun juga akan melakukan mungkin variasi pembelajaran ya. Bisa mungkin dengan metodenya, atau mungkin juga dari sumber belajarnya, atau mungkin dari konsep-konsep konten-konten yang bisa saya berikan kepada mereka agar harapannya mereka bisa mengikuti pelajaran itu lebih fokus, lebih nyaman, sesuai dengan yang mereka inginkan. Apa mungkin yang bisa memastikan hal tersebut itu bisa berjalan? Ya kalau pastinya ini ya akan saya coba dulu, karena kan tidak bisa saya membuka kemudian langsung kalau seperti ini pasti berhasil itu tidak bisa. Jadi untuk memastikan masih jadi perlu akan ada semacam kolaborasi tadi. Bertanya kira-kira yang sudah dilakukan oleh guru kelas ketika di kelas itu bagaimana, nanti saya bisa ATM, amati, tiru dan memodifikasi. Mungkin ada kriteria khusus gitu yang diinginkan. Kriteria khususnya ya yang penting anak-anak ketika saya mengajar mereka nyaman, kemudian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kegiatan belajar mengajar itu bisa terlaksana dengan maksimal dan tentunya anak-anak itu bisa tertib dan bisa menguasai apa yang sudah saya berikan. Jadi apa yang akan Pak Anwar lakukan setelah sesi ini? Mungkin alternatif tadi, kolaborasi, apa tadi itu
Itu apalagi mungkin yang akan dilakukan Pak Anwar? Ya, tentunya selain kolaborasi dengan dengan guru kelas, otomatis saya pun juga akan belajar di media-media yang lain berkaitan dengan mungkin ada metode khusus atau mungkin menggunakan media-media yang lebih menarik agar ketika di pelajaran itu tadi sesuai dengan yang saya inginkan tadi, anak-anak bisa belajar tertib, kemudian juga bisa menguasai dari apa yang sudah saya sampaikan ketika kegiatan pembelajaran. Pimpinan tadi mengatakan bahwa akan kolaborasi, kan ada mungkin siapa gitu yang akan dengan hubungi atau mungkin dijadikan teman kolaborasi, kapan dan bagaimana, dan siapa gitu. Tentu tadi yang akan saya ajak kolaborasi yang pertama ya rekan sejawat yang ada di sekolah. Bisa saya minta bantuan kepada guru PJOK yang otomatis mempunyai kapasitas dan kompeten di bidang menerbitkan anak-anak, dan juga saya ingin otomatis berdiskusi dengan kepala sekolah yang bagaimanapun beliau jauh lebih berpengalaman mengajar daripada saya, dan tentu juga nanti dari media-media yang lain yang membantu adanya keterkaitan dengan yang saya inginkan. Adakah cara Pak Anwar bagaimana supaya hal tersebut itu bisa berjalan? Tentu cara yang akan saya lakukan ya, saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran itu tadi sesuai dengan yang tentunya nanti setelah saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, termasuk meminta bantuan kepada rekan sejawat, termasuk juga berkolaborasi dengan guru kelas. Tentunya nanti pasti akan ada ada praktik baik yang mereka bagikan kepada saya, dan tentunya itu nanti yang akan saya lakukan ketika pembelajaran di nasional. Jadi perlindungan juga semua pihak yang berkaitan dengan kelembagaan. Terus menurut Pak Anwar, dari beberapa menit kita melakukan diskusi ini, mungkin coach ini apa yang depannya bisa simpulkan yang telah kita lakukan? Jadi dari beberapa menit yang sudah berlalu ini saya dapat menyimpulkan ternyata ketika mempunyai keinginan anak-anak, khususnya ketika pembelajaran di kelas menghadapi anak-anak kelas 2 ini, tentu saya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Pasti saya membutuhkan bantuan orang lain, baik itu termasuk dari kepala sekolah dan termasuk guru kelasnya. Jadi dari pembicaraan kita ini saya mendapatkan titik poin bahwa saya tetap harus belajar, kemudian berusaha menggali informasi dan mencoba untuk menjalin kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Itu yang bisa jenengan dapatkan dari sesi kita kali ini ya. Semoga Anwar bisa mendapatkan atau membuka sumbatan dari yang mungkin menjadi masalah lain Pak Anwar yang mau disampaikan lagi gitu. Ini alhamdulillah beberapa menit yang sudah berlalu ini saya sudah menemukan, dan saya kira mungkin untuk sementara cukup dulu Pak. Ini sudah saya menemukan gambaran yang akan segera mungkin saya lakukan. Oke, semoga itu bisa membantu Pak Anwar ya. Siap. Ya, mungkin jenengan kami naon, masalah bukan jenengan itu gitu. Terima kasih dulu. Terima kasih dah. Lagi. Nah, Oke. Oke, mungkin ada lagi Pak Anwar yang bisa. Mungkin ada lagi yang Pak Anwar mau tanyakan? Sepertinya cukup Pak ya. Ini alhamdulillah sudah menemukan solusi yang menjadi polemik yang ada dalam hati saya. Karena mungkin cukup ya Pak ya. Saya ingin pamit dulu ini, terima kasih atas waktunya. Jadi ya terima kasih juga, saya juga
senang juga bisa membantu Pak Anwar. Terima kasih. Bisa mendapatkan solusi yang Siap. terbaik. Ya, terima kasih Pak Rian, sampai dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam, Sali. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak Rian? Alhamdulillah, lancar. Tidak ada kendala lagi. Oke, bagaimana perasaannya Pak Rian? Alhamdulillah, lega saya bisa menggali mimpi, menggali menemukan solusi atas permasalahan dari uji saya. Oke. Jadi apa yang telah didapatkan selain perasaan senang? Mungkin ada lebih Pak Rian? Selain perasaan senang ini dalam melakukan uji tadi itu saya sudah merasa sudah melakukan atau menggunakan proses alur delta. Seperti itu ya. Iya. Nah, ada lagi? Ada Pak, saya juga merasa bisa menggali potensi yang ada pada uji supaya dia itu bisa mengeluarkan segala potensinya, segala masalah-masalahnya itu bisa curhat. Oke, jadi itu refleksi dari Pak Rian ya. Tadi kan sebelumnya Pak Rian akan melakukan kegiatan coaching. Kita kan sudah berdiskusi dengan kompetensi apa yang harus saya amati, dan ternyata sudah bagus. Ada beberapa nih catatan dari saya yang sudah saya observasi. Boleh kan saya bacakan Pak Rian? Boleh. Sampaikan. Nah gini Pak Rian, tadi Pak Rian sudah melakukan refleksinya, sudah melakukan alur tirta, dan ternyata itu memang benar. Dan saya temukan juga pada saat kegiatan coaching yang dilakukan. Sebagai seorang coach, Pak Rian sudah melakukan konfirmasi, sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi juga sudah, kemudian menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan juga sudah, dan juga melakukan tanggung jawab sudah. Pak Rian juga mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, bagus sekali itu Pak Rian. Pak Rian juga tadi sudah mendorong kucinya itu sehingga si kuci merasa nyaman menyampaikan keluh kesahnya dan leluasa, enjoy. Si kuci menceritakan permasalahannya itu, dan saya kira itu sudah luar biasa Pak Rian. Sudah bisa menggali ide-ide kucinya. Nah itu apalagi yang ingin Pak Rian harapkan dari kegiatan kucing sebelumnya? Oke, kalau untuk harapan saya ini ya kedepannya ini dalam melakukan uji akan menjadi lebih baik lagi, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya bisa lebih berbobot, juga bisa menggali pertanyaan atau menggali potensi dari uji itu sendiri, sehingga menemukan solusi-solusi dari dirinya sendiri. Nah, gitu Pak, menurut saya seperti itu. Oke Pak Rian, saya ucapkan selamat dan sukses selalu Pak Rian. Oke, terima kasih Pak, teman baiknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Rian. Oke, selamat. It's been a long day without you, my friend. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Anwar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ali? Alhamdulillah baik Pak Anwar. Bagaimana kabarnya Pak Anwar sendiri? Alhamdulillah hari ini sehat dan luar biasa Pak Ali. Nah, Pak Ali mau melakukan coaching kan? Iya Pak. Nanti sebelum melakukan coaching ada suatu hal yang harus kita diskusikan dulu. Boleh Pak Ali? Boleh. Pada kegiatan coaching ini saya akan mengamati coach dan coaching, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Nah, apakah coaching yang dilakukan Pak Ali nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian apakah si coaching itu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ali? Iya.
Kemudian apakah Pak Ali sebagai coach bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot? Iya. Kemudian apakah si coach itu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ali? Iya. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip seperti prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi diri. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ali. Boleh Pak, boleh. Nah, kira-kira kompetensi apa sih yang mau dikembangkan oleh Pak Ali pada saat proses coaching nanti? Gini Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama tentang kehadiran penuh, Ya. di mana kita harus hadir seutuhnya dari kegiatan tersebut. Kemudian kita harus bisa mendengarkan dengan aktif dari apa yang telah disampaikan oleh coaching kita. Dan yang ketiga, kita harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa mencurahkan segala permasalahannya yang ada pada dirinya itu dengan plong. Oke, jadi ini saya catat bahwa ada 3 kompetensi. Iya. Nah, kira-kira kompetensi mana sih yang ingin lebih spesifik nih, yang ingin Pak Ali kembangkan dan yang ingin saya observasi nanti? Kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak, karena ini merupakan poin dari kegiatan coaching kali ini. Jadi nanti yang saya amati dari kegiatannya Pak Ali nanti ini sudah bisa mendengarkan aktif dari coachnya ya yang pertama, kemudian yang kedua Pak Ali mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Lanjut, indikator mana sih yang ingin Pak Ali kembangkan dari kegiatan coaching nanti? Terkait indikator yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, saya ingin membantu atau bisa memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang baik. Begitu Pak. Jadi sesuai dengan indikatornya ya. Jadi saya supaya coachnya itu bisa leluasa mengungkapkan permasalahannya, kemudian bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, sudah baik Pak. Kompetensi dan indikator yang ingin dikembangkan nanti saya akan lakukan diskusi lagi ya setelah kegiatan coaching sudah dilakukan. Selamat melakukan kegiatan coaching. Saya doakan semoga kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Ali nanti bisa berjalan lancar dan sukses. Baik, terima kasih Pak Awan. Sama-sama Pak Ali. Sampai ketemu lagi nanti setelah coaching ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rian. Oke, ngapunten ganggu ini Pak Ali. Ya nggak apa-apa, santai aja Pak Rian. Jadi seperti yang sudah kemarin saya sampaikan, saya waktunya Pak Ali. Paling enggak antara 10 sampai 15 menit ini Pak Ali. Boleh. Itu ini bisa mengganggu hubungan gitu. Ya, boleh Pak Rian. Kebetulan saya punya waktu senggang ini. Ya, kira-kira apa yang ingin diceritakan ini Pak Rian? Gini Pak Ali, saya itu dalam kaki saya itu ganjil itu loh saat dalam pembelajaran itu loh. Iya. Pembelajaran itu ini anak-anak ini nilai KKM-nya terus dalam pembelajaran itu kayak kurang antusias gitu loh. Dalam penjelasan saya nilainya jadi kurang bagus gitu. Oh, jadi antusias anak-anak dalam pembelajaran itu kurang bagus gitu Pak ya? Dari permasalahan yang Pak Rian sampaikan tadi, kira-kira situasinya sekarang itu seperti apa Pak Rian? Misalkan saya kasih skala antara 1 sampai 10, posisi anak-anak berada di skala berapa? Dari skala itu tadi ya, antara 1 sampai 10 itu kayaknya masih nilai 4. Skala 4 ya? Skala 4. Oke. Di bawah KKM. Oke, baik. Jadi situasinya sekarang anak-anak itu masih di skala 4 dari pembelajaran ideal ya. Iya. Oke.
Terus yang diinginkan Pak Rian ini, perubahan yang diinginkan Pak Rian, kalau tadi di situasi skala 4, kalau diinginkan Pak Rian skala berapa? Kalau yang saya inginkan itu ya namanya skala apa, ya pinginnya naik. Jadi skala 7 itu sudah bagus lah menurut saya itu. Jadi anak-anak menjadi lebih baik, bahkan malah lebih baik lagi ya mungkin skala 8-9 lah, tidak sampai sempurna nggak masalah. Oke, apa sih yang membuat itu terwujud kira-kira? Kira-kira apa ya, mungkin kalau bisa saya cair-cair itu mungkin dari cara mengajar saya tadi perlu saya perbaiki lagi kayak gini. Jadi cara pembelajaran yang Pak Rian lakukan harus diperbaiki lagi gitu ya? Iya. Mungkin ada alternatif lain Pak Rian? Ya, itu mungkin dari anak-anak juga mungkin supaya lebih aktif, variatif, itu mungkin yang perlu saya kembangkan lagi mungkin ya. Itu mungkin Pak. Terus apa kriteria yang Pak Rian inginkan ini? Kalau kriteria itu yang jelas itu anak-anak itu sesuai KKN, ya. Juga antusias dalam mendengarkan penjelasan dari yang saya sampaikan, entah itu matematika atau mungkin kalau yang saat ini pembelajaran ke matematika ya kurang antusias juga kurang baik. Jadi apa nih yang ingin Pak Rian lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Jadi apa yang akan saya lakukan, satu, saya pasti akan memperbaiki pembelajaran saya. Pastinya ini mungkin saya perlu identifikasi lagi kebutuhan anak-anak itu ya. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu nantinya lebih pas dalam menerima apa yang saya ajarkan. Itu kira-kira kapan ini akan dilakukan perubahan itu? Perubahan mungkin secepatnya ini. Secepatnya akan segera ada peningkatan dalam pembelajaran. Oke. Kalau kapan berarti kaitannya dengan siapa ini yang akan perlu dihubungi atau diajak kolaborasi dari gagasan-gagasan Pak Rian? Kayaknya ini kalau untuk sementara ini karena kalau di kelas itu kan kita berhubungan langsung dengan guru agama maupun guru olahraga, juga dengan kepala sekolah. Mungkin prioritas dari ketiga elemen tersebut atau ketiga guru tersebut, yang kedua guru ya, guru agama sama juga karena yang ikut di dalam kelas juga dengan kepala sekolah yang untuk membantu mungkin memberikan umpan balik atau refleksi lagi pada apa yang sudah saya lakukan. Oke, jadi perlu keterlibatan dari semua warga sekolah yang Pak Rian ya. Betul. Nah, terus bagaimana ini Pak Rian memastikan ini bisa berjalan dengan baik dan konsisten? Jadi untuk memastikannya itu saya perlu nanti membuatkan minimal itu seperti format penilaian atau mungkin apa ya yang bisa menjadi patokan saya mana yang menjadi perubahan apa tidak, ada perubahan apa tidaknya melalui sumatifnya atau melalui formatifnya terhadap anak. Oke. Baik Pak Rian, dari ini tadi kayaknya Pak Rian kan sudah bisa dapat menemukan gambaran ya. Betul. Mungkin Pak Rian dari gambaran-gambaran itu Pak Rian bisa menyimpulkan dari sesi kita atau diskusi kita kali ini. Kalau yang saya simpulkan hari ini yang tadinya ini sebenarnya sudah saya pikirkan, cuma baru keluar hari ini saya jadi merasa lega gitu dari saya apa namanya permasalahan saya yang tadinya saya pikir sendiri gitu kali ya. Jadi dengan ini apa ya saya bisa menemukan potensi saya. Jadi bisa ketemu yang tadinya itu cuma apa sekarang sudah ada sedikit jalan terang gitu ya. Jalan terang untuk mengatasi permasalahan juga bisa menemukan solusi. Baik, tadi Pak Rian sudah menyimpulkan dari permasalahan Pak Rian sendiri ya. Pak Rian sudah menemukan solusinya, sudah menemukan gambaran dan tinggal rencana aksinya ya. Begitu kan Pak Rian ya. Oke Pak Rian, mungkin ada
apa yang menjadi insight atau wawasan baru dari sesi ini? Wawasan ini saya dapat apa ya namanya? Ini jalan terang itu tadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan juga hasil dari apa coaching kita kali ini Pak Ali. Saya terima kasih atas waktunya ini Pak Ali ya. Oh iya, sama-sama Pak. Saya itu sudah lebih dari cukup. Oke, sama-sama. Tapi itu saya permisi Pak Ali. Tapi sebelum permisi, Pak Rian, saya tertarik ini dengan hasil perubahan Pak Rian nanti setelah melakukan rencana aksi tadi ya. Iya. Nanti mungkin bisa kita sambung lagi ngobrol-ngobrol lagi. Iya, boleh. Saya kira mau diapakan. Enggak. Iya. Oh iya, terima kasih nih Pak Ali. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya. Jadi saya mendapatkan banyak kawasan juga yang jalan keluar ini ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Rian. Nah, nanti jangan sungkan kalau mau ada yang mau diobrolin lagi. Oke. Saya pasti siap membantu. Kalau saya punya waktu, saya pasti dengan senang hati membantu Pak Rian. Oke, saya permisi kalau gitu Pak Ali. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Anwar. Gimana kabarnya Pak Ali hari ini? Alhamdulillah baik Pak Anwar. Bagaimana Pak Anwar? Alhamdulillah, saya juga sehat, luar biasa semangat sekali. Nah, tadi kan Pak Ali sudah melaksanakan coaching ya? Iya, Kira-kira betul. bagaimana di prosesnya ketika Pak Ali melakukan coaching? Alhamdulillah Pak Anwar, proses coaching yang saya jalankan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Ali tadi setelah melaksanakan kegiatan coachingnya? Perasaan saya lega, tenang, senang. Saya sudah bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Kira-kira selain dari perasaan senang, mungkin ada hal lain yang Pak Ali dapatkan dari kegiatan coaching tadi? Iya Pak Anwar. Tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur percakapan dirta dan sudah saya lakukan. Ya, jadi itu ya refleksi dari Pak Ali tentang kegiatan coaching tadi. Ya. Tadi kan sebelum Pak Ali melakukan kegiatan coaching, Ya. kita kan sudah berdiskusi dengan Betul. kompetensi apa yang harus saya amati. Ya. Kemudian ternyata sudah bagus sekali tadi Pak Ali. Ada beberapa catatan dari saya yang sudah saya observasi. Ya. Boleh saya sampaikan Pak Ali? Boleh Pak, boleh. Nah, jadi tadi Pak Ali sudah melakukan refleksinya, kemudian juga sudah melakukan proses kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, dan ternyata itu memang benar, dan saya temukan juga pada saat kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ali tadi. Sebagai seorang coach, Pak Ali sudah melakukan konfirmasi, sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga Pak Ali tadi sudah mengidentifikasi, kemudian Pak Ali juga menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan dan juga melakukan tanggung jawab. Ya. Nah, Pak Ali juga mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot. Nah, itu semua sudah Pak Ali lakukan dan saya lihat itu bagus sekali. Terima kasih Pak. Nah, kemudian Pak Ali tadi juga mendorong Kuci sehingga Kuci merasa nyaman ketika menyampaikan keluh kesahnya, kemudian leluasa menceritakan permasalahannya. Itu semua sudah Pak Ali lakukan dengan baik dan cukup lancar dan sangat ideal sekali. Nah, luar biasa Pak Ali. Nah, sudah bisa menggali ide-ide kuncinya. Nah, itu kira-kira apa lagi nih yang ingin Pak Ali harapkan dari kegiatan coaching sebelumnya? Baik, tentunya saya juga mempunyai harapan Pak, yaitu saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Ya, dengan lebih memahami, mendalami proses mendengarkan yang bagus. Itu seperti apa sehingga saya harus banyak belajar dan berlatih. oke. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu kepada Pak Ali. Terima Semoga kasih. nanti semakin berkembang kompetensinya, Oke. sehingga bisa menerapkan coaching dengan yang lebih baik dan lebih sempurna lagi. Siap. Terima kasih Pak Anwar. Sama-sama Pak Ali, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak Ali. Siap.